Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang kembali di channelnya Nuryadin TV. Dengan saya Rizal Nuryadin. Di video kali ini saya akan menampilkan sebuah video edukasi bagi teman-teman terapis pemula, dan ada juga tips-tips nantinya tips-tips menabung, gimana caranya yang menabung yang baik dan benar, yang akan disampaikan oleh Ibu Juli. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga, tapi bukan ibu rumah tangga yang biasa, tetapi beliau adalah seorang ibu rumah tangga yang luar biasa tentunya ya. Beliau seorang master terapis juga, guru motivator saya juga. Jadi kalau menurut saya beliau adalah ibu rumah tangga yang multi talent luar biasa ya. Oke, penasaran? Kita langsung saja saksikan videonya. Tapi sebelum menyaksikan ke videonya, jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua bisa menyaksikan video-video terbaru dari channel ini tentunya. Oke, langsung saja kita saksikan videonya. Semoga bermanfaat. Semangat pagi rekan-rekan. Semangat pagi. Suaranya agak tertahan masih di dada. Semangat pagi. Wah, luar biasa ya. Rekan-rekan, ya ada yang baru pertama kali hadir hari ini. Ada yang baru pertama, Teteh ya. Dari mana Teh? Dari Astana Anyar. Jauh ya ke sini ya. Tapi tidak menyurutkan langkahnya, karena yang dicarinya manfaat ilmu ya rekan-rekan sekalian. Oke, ada pertanyaan dulu nggak rekan-rekan sebelum saya mau berkenalan dengan rekan-rekan, dan ada beberapa yang harus saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dulu dari praktek yang tadi. Nah, untuk teteh yang baru nanti karena masuk di gelombang 4 ini, kita udah berapa kali pertemuan untuk yang lama? 4 ya, dan sekarang 3 pertemuan kemarin teteh harus kebut dengan mentornya, dengan Bu Depri, dengan Pak Depri ya. Oke, siap. Nah, nanti di kebut aja teh ya. Kita setiap hari Sabtu kesini. Teteh udah isi form? Udah isi form. Motivasinya mau belajar terapi apa teh? Iya kan, saya tanya begitu, Billy tetehnya diculik gitu kan, hadirnya itu kan nanti saya tanya gitu kan kepada Depri, diculik nggak sama Bu Depri, diculik ya nggak ya teh. Jadi mudah-mudahan nih kita hadir di ruangan ini semuanya mempererat tali silaturahmi. Sebelumnya saya mohon maaf agak terlambat karena barusan ada pasien udah satu tahun setengah ke belakang terakhir saya terapi ya. Tapi tadi tiba-tiba pagi-pagi karena beliaunya memang mau berangkat lagi ke luar kota, jadi memang betul-betul urgent. Walaupun saya udah bilang, Bu, kayaknya saya nggak bisa karena hari ini jadwal. Please, katanya Teh Juli nggak apa-apa, saya bayar double aja katanya. Ya, bukan masalah bayar Bu gitu kan, tapi karena sudah komitmen. Tapi setelah didiskusikan sama Pak Andri, bisa nggak di cover dulu, nggak harus belum bisa hadir agak terlambat ya, nggak apa-apa, baru saya pergi ya. Luar biasa ya rekan-rekan. Jadi kalau klien tuh udah nyaman dengan kita, mau digimanain enggak ya. Jadi beliau itu karena memang 1,5 tahun nggak pernah komunikasinya tetap, tapi nggak pernah terapi karena dia jauh di luar kota gitu. Nah, pas kesini memang sesuatu yang dikejar kita. Ada tipsnya untuk itu rekan-rekan sekalian ya. Jadi tipsnya adalah jalin silaturahmi, jangan ada
benteng ya rekan-rekan sekalian. Jadi jalin silaturahmi, kemudian follow up terus, komunikasi yang baik. Itu biasanya kalau kita udah menangani satu pasien, kita lupa untuk menanyakan kabarnya 2-3 hari berikutnya ya, betul nggak? Lupa karena kita jadwal lagi yang lain. Yang pertama itu biasanya alasannya. Yang kedua, selain jadwal lagi yang lain, ya kita kadang ada rasa takut, betul nggak? Takut nggak sembuh, takut masih malah di nyeri awam katanya. Itu pikiran siapa kira-kira? Pikiran siapa? Pikiran kita ya, bukan pikiran pasien. Belum tentu rekan-rekan pikiran pasien. Nah jadi kadang kebanyakan kita itu tidak berani menerima kenyataan, ya. Tidak berani menerima kenyataan. Jadi untuk berani menerima kenyataan, kita coba aja dulu. Itu dari segi follow up, baik dari segi follow up menanyakan kabar pasien maupun ketika kita menawarkan rekan-rekan. Karena semuanya kadang kita dikuasai dengan pikiran kita sebelumnya. Nah, luar biasanya di JM terapi ini rekan-rekan nanti ke depan tidak hanya belajar tentang terapi, tentang teknik itu mah gampang. 17 titik kehidupan rekan-rekan tadi ada kan? Ini titiknya ini. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita merubah kebiasaan dan berubah sikap. Nah, yang tadinya negatif, ya sering baperan, ya sering kesinggungan, sering marah, ya nahan kecewa dan lain-lain. Tapi dengan lingkungan rekan-rekan yang baru, lingkungan yang positif, ya jadi tidak ada layannya. Nah, kebayang nggak kalau kita misalkan sering overthinking, berpikir negatif, terus komunitasnya semuanya negatif. Kebayang nggak rekan-rekan? Kebayang ya? Tapi di ruangan ini saya yakin nggak ada yang seperti itu. Jadi malah saling support. Kalau rekan-rekan lihat di grup, ya di grup nanti mungkin yang baru belum masuk ke grup, kan semuanya saling memotivasi, betul nggak? Ya, si bapak A misalkan aplikasi yang lainnya support, ya dengan mendoakan, dengan memberikan support luar biasa, gagah. Kadang kita mikirnya apaan tuh, bebek gitu kan, semuanya memberikan support yang luar biasa. Itu tuh pantulan rekan-rekan, apa yang kita ucapkan itu, motivasi yang kita ucapkan itu mantul lagi ke diri sendiri. Oke? Ya, jadi kalau tadi Kang Ramdan, Pak Gayat dan Mas Andri berbicara tentang teknis, saya lebih senang berbicara tentang sikap, ya. Kebetulan karena memang pendalamannya di NLP sayanya, gitu ya. Oke, nah rekan-rekan, jadi itu penting ketika pendengaran klien. Kita dulu yang positif. Kalau kita mau closing klien sampai dia memang terapi beberapa kali ya ke kita, percaya ke kita, kitanya dulu harus menanamkan kepercayaan ya. Kalau kita nggak yakin ke pasiennya ya, apalagi kita misalkan mendebat pasien ya, nah itu otomatis hari itu juga pasien di hatinya bilang, saya nggak akan diterapi lagi sama si bapak ibu itu, udah aja sampai terakhir. Karena apa? Karena kita suka debat. Orang itu tidak suka debat rekan-rekan. Nah itu satu konsep komunikasi efektif. Jadi hindari perdebatan, ya, mengiyakan dan satukan frekuensi dengan seseorang sehingga orang itu nyaman dengan kita. Jadi intinya itu rekan-rekan, perbaiki komunikasi, maka dari komunikasi yang sudah terperbaiki kita akan lebih dipercaya. Pernah nggak dengar rekan-rekan seseorang itu yang dipegang apanya? Ya, pembicaraannya ya, bukan apa-apanya gitu, tapi pembicaraannya. Nah, biasanya rekan-rekan itu yang sering kita lupa. Kita fokus aja pada teknik aplikasi, teknik di lapangan, teknik terapi, bagaimana orang sembuh, tapi kita nggak mengangkat mentalnya.
tidak mengangkat mental klien. Baik, kalau kita mau mengangkat mental klien, berarti otomatis kita dulu yang harus mengangkat mental kita sendiri. Ya, seperti itu rekan-rekan. Oke, nah itu mungkin yang sekilas saya sampaikan ke rekan-rekan. Nah, sebetulnya bagian saya ingin ketemu dengan rekan-rekan semua. Barangkali di sini ada yang belum tahu bagaimana apa sih itu GM therapy. Ada yang belum tahu? Sudah ya rata-rata, kecuali teteh yang baru mungkin ya. Ada ingin. Teteh sudah belum isi form ya tadi ya? Oh udah lagi ya, sudah isi form. Oke. Di sini siapa yang belum punya KTA? Oke, siap. Ada yang belum punya KTA? Coba gimana? Malu-malu nggak apa-apa ya Pak? Oke. Nah saya sekarang cuma mau komunikasi. Apa tantangannya? Apakah adalah rekan-rekan sekarang belum KTA? Ya, oke. Karena sekarang bekal udah terlewati ya. Nah, bekal udah terlewati. Sekarang 17 detik udah terlewati. Apa tantangannya? Dari mana dulu ya? Dari siapa dulu yang belum? Tapi siapa yang sudah menabung? Mulai nabung untuk KTA? Ibu ya, ibu, bapak semuanya udah ya, udah mulai menuju ke situ ya, nabung. Siapa dari antara rekan-rekan yang baru yang sudah mulai praktek di lapangan? Kemarin setelah bukan, kemudian sekarang udah mulai praktek. Bapak udah Pak? Belum. Siap. Udah Pak? Belum. Kenapa belum? Masih ada apa tantangannya? Kira-kira? Belum pede. Belum pede ya Pak? Iya. Oke, belum pede. Saya kumpulin ya. Belum pede. Terus apa lagi nih? Siapa lagi yang belum? Udah. Dari lapangan. Pengalamannya gimana lapangan? Ya pengalamannya saya mah lumayan lah. Itu Lumayan. ada perbaikan kan. Sebelumnya saya juga udah pernah belajar, tapi pas belajar lagi di BM ada ilmu baru. Oh titik-titiknya masih nambah gitu. Kang Rizal. Ya. Kemarin yang punya channel YouTube ya? Oh iya iya. Oke. Close dulu untuk Kang Rizal. Terima kasih Master. Ya, luar biasa. Tapi keren loh itu brandingnya. Dan itu tinggal dilanjutin. Iya. Itu aja bawa nama GM-nya. Ya insya Allah, makanya ini di kamera dulu nanti iya, saya betul. masukin Bawa ya. nama GM-nya kenapa? Karena orang tuh sekarang udah banyak sekali kenal GM. Kalau Insya Allah ini saya bikin video pertama ini. keren. Dari alumni ya, Kang Rizal tuh. Iya dari alumni ya. Dari alumni ya. Gitu. Lanjutkan. Ya luar biasa GM, tepuk tangan dulu oplasnya. Iya, oke, itu branding yang luar biasa, bagus banget. Tadi ya kurang pede, apalagi nih rekan-rekan, apa yang menghambat rekan-rekan belum ke lapangan? Oke, dan ya belum punya alat, siap, belum punya alat, belum pede. Ada lagi? Cukup? Cukup? Ya. Sebetulnya lagi-lagi belum punya alat itu saya tahu alasannya kenapa belum punya alat. Tidak, oke, siap. Mau nggak cepetan punya alat? Woi, Kang Agung mah atau ya? Mau nggak rekan-rekan pede? Kayak gini ya. Ada satu konsep, ya, ada satu tips. Jadi kalau rekan-rekan belum ke lapangan, ada dua hal ya yang harus kita ingat. Yang pertama adalah perbesar kenikmatannya, kedua perkecil kesengsaraannya. Ya, udah punya alat tapi kita udah greget pengen ke lapangan, sengsara nggak? Sengsara ya. Kita pengen ke lapangan, pengen terapi orang tapi nggak pede, padahal udah greget ya. Nah, itu semua adalah hambatan-hambatan dari yang datang dari diri sendiri, bukan orang lain ya, bukan pasiennya yang gak mau ya. Ya, karena kita belum ke situ. Nah, rekan-rekan,
Nih, saya buat rekan-rekan yang sudah berjalan, saya mau sampaikan bahwa ini boleh nggak ada spidol nggak rekan-rekan? Rekan-rekan mentor ada spidol nggak? Kemudian ini bisa dimatiin dulu nggak? Sekarang saya mau nulis-nulisan. Ya, karena memang harus dari awal saya sampaikan ini gitu ke rekan-rekan. Ada spidol, oke, sambil nungguin spidol ya. Ya, kita bisa lanjutin ya. Siapa yang di antara rekan-rekan semua itu sekarang yang bekerja selain ikutan terapi ya dan mau jadi seorang terapis, ada yang bekerja di luar sana, ada ya? Wah, berapa orang nih yang bekerja? Oke. Nah, rekan-rekan apa namanya itu nggak bikin buku punya buku pemasukan pengeluaran nggak yang kerja? Ada yang sudah, ada yang belum jadi sakal banget, sakal benar gitu ya. Kebanyakan begitu ya. Oke, siap. Itu yang pertama. Terus ada nggak di antara rekan-rekan di sini yang sekarang ini gajian tak nabung dulu baru pengeluaran? Ada? Nabung dulu baru sisanya pengeluaran. Nabung segini baru sisanya cukup nggak cukup pengeluaran. Ada? Kalau tapi tidak dihitung. Oke, tapi ada tabungan ya Pak? Siap. Ada yang sudah nabung, oke. Ada juga yang belum, rata-rata belum. Ya, rata-rata belum, betul? Betul? Jadi kalau udah kosong ya? Siap. Tenang boy, pengalaman sama Pak bisa ngomong seperti ini karena itu pengalaman yang bertahun-tahun ya. Itu yang ini kan. Oke, nah rekan-rekan. Untuk rekan-rekan yang baru tadi ya, saya sekarang gini. Tadi rumusan dari saya adalah perbesar kenikmatannya, perkecil kesengsaraannya. Sekarang gini, kenapa perkecil kesengsaraannya? Rekan-rekan pikirin, dasarnya orang nggak punya alat, jadi ya udah gitu kan, nggak terapi. Tapi orang-orang yang hebat itu, orang-orang yang berhasil itu, orang-orang yang sukses itu ke depan adalah menjadikan kelemahan itu satu peluang, satu potensi. Kelemahannya dia nggak punya alat, tapi dia sekarang hari ini sudah belajar akupresur. Oke, akupresur pakai alat nggak? Nggak ya. Jadi bisa ya aplikasi bisa. Jadi lakukan dulu yang tanpa alat, ya. Lakukan dulu yang tanpa alat rekan-rekan sekalian. Itu bisa dilakukan. Sehingga dari situ kita nabung, baru kita punya alat. Kemudian kita yang belum KTA nih, sama. Yang belum KTA pun seperti itu. Jadi rata-rata nih yang belum KTA udah praktek misalkan, tapi setiap harinya dia tidak memprioritaskan, tidak ingat bahwa pentingnya KTA akan menjaga dia keamanan dari razia misalkan, dari pelaporan orang dan lain-lain. Jadi kita harus sadar dulu kenikmatannya. Kalau saya sudah punya KTA, saya tuh aman. Itu loh rekan-rekan. Terbesar kenikmatannya, ya. Kalau saya sudah KTA, income saya pasti lebih, ya. Kemudian saya misalkan perlu herbal GM, itu harganya beda. Kan enak ya, nikmat ya. Yang tadinya rekan-rekan yang dengan KTA misalkan perlu herbal GM dengan harga 100.000, tapi dengan yang KTA itu bedanya lumayan, jadi 80.000 misalkan. Kayak gitu rekan-rekan. Jadi perbesar dulu tadi matanya, perkecil kesengsaraan, ya. Rekan-rekan mau aplikasi, terus hujan, oke? Siap, lalu masih pada ada? Oke, siap. Nah, rekan-rekan hujan, kalau kita besar kesengsaraannya, dengan hujan tuh nanti saya kehujanan, nanti saya masuk angin, terus nanti hoream lah pokoknya tiris dan segala macam, itu kesengsaraan. Tapi dengan kita memperbesar kenikmatannya
dalam pikiran kita akan berpikir sebaliknya. Dengan hujan ini berkah, biasanya dengan hujan ini sambil saya ikhtiar doa saya segera dikabulkan, karena doa di waktu hujan ada hadisnya jelas ya, gitu. Satu, kemudian juga saya menolong orang lain dalam kondisi hujan sambil berdoa, mereka perbesar kenikmatannya. Terus kalau saya pergi walaupun hujan, gitu kan, saya nggak punya uang, tapi nanti saya akan dapat uang. Peluang closing lebih besar. Banyak nggak kan? Banyak. Jadi daripada kita memikirkan yang sengsara-sengsaranya, lebih baik kita perbesar kenikmatannya. Oke. Nah, hari ini saya mau memperbesar kenikmatan rekan-rekan sekalian. Ya, saya hari ini mau memperbesar kenikmatan rekan-rekan dengan saya kasih tahu bagaimana kita mengelola keuangan ketika kita sudah terjun ke lapangan. Oke. Siap. Nah, ini rekan-rekan semua. Jadi nanti rekan-rekan bisa minta kepada mentornya masing-masing, kepada ketua subkornya masing-masing untuk lembaran ini rekan-rekan fotokopi. Jadi dari sekarang ya, rekan-rekan belajar mengencangkan ikat pinggang, tapi untuk teratur dan untuk besar. Karena ini memang dari tahun ke tahun PR-nya selalu di sini. Ya, PR-nya selalu di sini. Nah, ini rekan-rekan sekalian. Nah, ini namanya koropak. Koropak itu bahasa Jerman, bahasa Sunda ya, rekan-rekan. Koropak itu manajemen. Gitu, ya. Koropak. Oke. Rekan-rekan nanti boleh bikin di buku, atau rekan-rekan mau fotokopi yang punya mentornya masing-masing boleh. Nah, oke. Apa dulu nih? Tanggal ya. Tanggal. Hari. Oke. Siap. Saya mau ngasih tahu ini, jadi rekan-rekan ke gambar ke depan yang sekarang punya alatnya baru 1 jadi 2, dari 2 jadi 5, ya. Kemudian nanti rekan-rekan pun, nah, tapi bukan bermaksud untuk menggurui ya. Bagi rekan-rekan yang sudah jalan pengaturan atau manajemen keuangannya, tapi ini sharing saja, berbagi, mudah-mudahan kelengkapin gitu ya Bu ya. Ya, terlengkapi. Jadi supaya kita itu nantinya jadi belum KTA atau misalkan belum punya alat, ya kan, itu ada solusinya. Oke, ya, ada solusinya. Kira-kira semangat nggak? Ini penting nggak buat saya ini rekan-rekan? Penting ya. Oke, tanggal, hari, kemudian di sini penghasilan terapi, ya. Oke, di sini penghasilan atau laba produk. Oke, ini udah sempat dijelaskan sama para mentornya belum? Belum. Ada yang sudah dan belum ya? Oke, yang lama yang belum angkat tangannya tentang korban. Oke, siap. Penghasilan terapi, penghasilan laba produk, kemudian jumlah totalnya. Ini yang dicantumin labanya saja, kemudian jumlah, kemudian di sini ada JIS, kemudian di sini ada investasi. Kalau rekan-rekan mau nambahin ke sampingnya tabungan dan lain-lain itu bebas ya, tapi yang paling penting yang intinya dulu. Oke, investasi, alat, dan produk 20%. Mau lebih boleh. Saya mau nggak 20%, mungkin mau 50% boleh ya rekan-rekan. Semakin kita besar investasi, maka peluang kita untuk punya pendapatan makin besar kan? Makin besar. Kalau kita sudah berpikir menjadi seorang pengusaha, maka hasilnya akan besar ya.
investasi alat dan produk, baru di sini income bersih, ya. Oke, income bersih kita, betul nggak? Ada yang kurang nggak rekan-rekan mentor? Ada yang kurang nggak? Nggak ada, udah selesai ya. Oke, contoh saya hari ini terapi, ya. Barusan income-nya sekarang tanggal berapa? 9121. Barusan bayarnya 300.000. Penghasilan laba produknya barusan saya menyarankan herbal kepada klien saya, itu powder. Dia hanya beli satu box. Satu box itu harga KTA aja, harga KTA karena rekan-rekan masih KTA 80, saya jualnya 150 barusan. Berarti labanya berapa? 70. Oke. 70.000. Jumlahnya berarti berapa ya kan? 370.000. Ya. Komitmen. Rekan-rekan udah tahu komitmen? Belum dari parameternya. Jadi komitmen ini adalah bentuk rasa syukur kita sebagai tanda terima kasih kita atas ilmu yang kita dapat dari para mentor kita. Tanpa mereka itu kita nggak jadi apa-apa, betul? Ya, dasarnya apa Bu? Dasarnya adalah sebaik-baik infak dan sedekah adalah kepada orang-orang terdekat, ya, dan berjasa kepada kita dan kehidupan kita. Salah satunya adalah guru kita. Itu dasarnya. Ya, kalau rekan-rekan bertanya, dasarnya apa Bu? Kita harus mengeluarkan income 10%. Kira-kira rekan-rekan ketika kita punya income berapapun yang besar, itu ada peran orang lain nggak sih di dalamnya? Ada ya? Ada ya? Betul nggak? Nah, jadi sistem DGM terapi itu adalah kita memberikan bentuk rasa syukur kita kepada para mentor kita. Kalau nggak ada, ya nggak usah. Dan apakah ini diperiksa Bu sama mentor nggak? Jadi ini sebetulnya hubungannya yang kedua ini adalah hablum minallah. Ini bentuknya Allah saja yang tahu bagaimana rekan-rekan mengelolanya. Ya, jadi kalau rekan-rekan mau jujur pun luar biasa, tidak jujur pun tidak ada yang tahu. Ya, jadi hanya Allah saja dan malaikat kanan kiri kita yang tahu. Nah, komitmen dari 370 berapa rekan-rekan? Oke, siap. JIS-nya 2,5% dari 370 berapa? JIS-nya ada yang bisa ikut menghitung? 8.700. Oke. Jadi investasinya teh 20%. Berapa? Berapa? 74.000. Nah, sisanya kan 370 dikurangi 37.000 dikurangi 8.700 dikurangi 74.000. Berapa? Sekian dan terima kasih. Ya. Siap. Berapa deh? 257.000. Oke, ini yang bisa kita gunakan untuk cicilan, untuk jajan anak, untuk apa? Jadi bukan ini rekan-rekan, tapi ini. Ada gambaran? Siap. Di sini investasi alat dan produk aja udah berapa? Kalau income kita segitu, 74.000. Kalau kita kumpulin terus, tereh nggak kita punya alat? Oke. Bu, tapi kan ini kalau kita untuk terapi, ini orangnya mau dibekam, sedangkan saya nggak punya alat bekam. Rekan-rekan bisa minta hak rekan-rekan dibimbing oleh para mentornya dulu, ya, pinjam dulu atau apa aja dulu, ya, gimana aja dulu, caranya penting halal, ya, halalan thayyiban pastinya. Oke, seperti itu rekan-rekan, ya. Dan jadi sisihkan ini dari awal. Walaupun misalkan JIS-nya rekan-rekan per minggu
minggu, atau bahkan per bulan, atau bahkan sebetulnya itu bisa per tahun gitu ya. Tapi rekan-rekan segerakan kita keluarkan karena ini dan ini adalah hak orang lain, gitu rekan-rekan sekalian ya. Ini dan ini adalah hak orang lain. Ini kemana Ibu? Simpan. Kalau bisa, kalau rekan-rekan nggak nabung di bank atau apa gitu ya, rekan-rekan punyai dompet yang skatnya banyak. Ada contohnya? Ada contohnya? Mbak Dela Bu lagi. Oke, siap. Mau dibuka-buka. Oh, siap. Siap. Nah gini rekan-rekan ya. Nah selain dicatat, bikin catatan seperti ini, rekan-rekan punya kayak gini, saran saya lah ya. Jadi nah ada apa namanya nih, sampai cicilan rumah misalkan apa, nah itu dari sini ya, dari sini rekan-rekan. Oke gitu, siap. Ada gambaran? Simpel. Jadi coba deh rekan-rekan cek pengusaha dimanapun juga, walaupun pengusaha skala kecil ya, UMKM, mikro, rekan-rekan kalau mereka nggak punya ini, pasti dipastikan usahanya stuck di situ, nggak kemana-mana. Tapi kalau rekan-rekan punya ini ya, itu akan sangat luar biasa. Akan ada perbedaan antara yang melakukan ini dengan yang tidak ya. Udah misalkan nanti kebayang rekan-rekan setahun 2 tahun di JM terapi nerapian, ayo mencetak batur capek mungkin cara angke, tapi rekan-rekan nggak lakukan ini, mananya hasilnya asa jelas, asa terpuguh. Puguh mah bukan JM terapinya yang nggak puguh, tapi kitanya yang tidak mengelola dengan baik dan benar rekan-rekan sekalian gitu ya. Jadi ini penting sekali buat rekan-rekan ketahui. Kenapa saya sampaikan dari rekan-rekan basic secara awal? Karena saya dan Pak Henry sudah makan pahitnya ya. Di awal dulu iya kayaknya yang gaya gitu ya, punya usaha franchise bubble tea 15 cabang di mana-mana ya, orang beli ke kita. Tapi rekan-rekan kita nggak punya ini, tenggorokan kita sama baroke kagak punya. Jadi terima uang asal banyak gitu rekan-rekan. Menjual apa gitu ya, terapi di awal banyak 500.000 sehari, menjual ke apa, kita nggak ngeh bahwa minggu depan ada yang harus kita bayar utang gitu kan. Kayak gitu rekan-rekan, karena kita nggak lakukan ini. Tiba-tiba kita diberikan ujian sama Allah ya, kemudian waktu itu punya mobil rekan-rekan di awal menjalankan terapi. Nah saat itu cuman berapa ya, cuman 6 bulan, setengah tahun ininya apa namanya bertahannya tuh, itu nggak ada lagi mobilnya. Kenapa? Karena kita nggak lakukan ini. Kita konsultasi waktu itu ke Buya, karena kebetulan kalau saya sendiri sama Buya ya langsung ya sama guru besar kita. Buya, kok saya perasaan tuh tiap hari tuh kayak pasien ada aja, terus tarif normal gitu ya, tapi kok kemana ya, kok nggak ini gitu, nggak ada buktinya gitu. Apa sih hasilnya? Orang tua nanyain ya, saudara nanyain, mencetak capek sebenarnya kayak gitu, kita nggak bisa buktiin. Mungkin rekan-rekan yang istrinya nggak terlibat langsung, bapak-bapak di JM terapi, anak istri tiap hari ditinggalin, kebayang nggak kalau bapak-bapak nggak punya ini? Cek istri teh bapak angkat ngelintan, tapi mana hasilnya gitu ya. Jadi saya sedih di situ. Ternyata saya cuma diingatkan 2 hal rekan-rekan sama guru besar kita. Bu Juli masih komitmen sabaraha bisa kali Kak Mas Roni katanya. Mas Roni itu guru langsung saya ya. Kemudian ini udah mulai di itu belum? Udah ditunaikan belum? Ya kadang-kadang Bu ya, saya jujur aja nggak bisa bohong kalau guru besar ya gitu. Kadang-kadang Bu ya, kadang-kadang ini 2 minggu sekali, sebulan sekali. Aku seingatnya karena saya pikir ini kecil sekali, betul nggak sih? Kecilnya. Tapi Bu ya bilang waktu itu, Bu, kabarnya mah mau kuntulan
tapi kabarnya aku cucu di situ. Jadi hal-hal kecil seperti ini kadang kita sepelein padahal menentukan kesuksesan kita 1-2 tahun ke depan, kan sekalian. Ya, jadi dari situ itu saya kayaknya ditampar rekan-rekan, padahal guru kita mah gak pernah nyalahin orang sekalipun. Kamu salah, gak pernah. Kamu harusnya nggak gini gitu kan, tapi begini, gak pernah bilang kamu salah, gak pernah rekan-rekan. Ya, tapi dengan bijaknya, bahkan nggak pernah nanya juga ke saya, Bu Juli komitmen nggak ke Mas Roni, bukan gitu pertanyaannya, tapi berapa lama sekali Ibu komitmen ke Mas Roni, mungkin ada yang terlewat waktu itu, ya, jadi enggak. Nah, kebayang rekan-rekan kata Bu ya, soalnya saya tuh mau, karena komitmen saya masa cuma 50.000 gitu kan, masa cuma 26.000 waktu penghasilannya tuh dari bawah lagi ya, dari kecil banget. Beliau cuma bilang, Bu, Ibu tahu nggak Mas Roni penghasilannya berapa di JM terapi, praktek di klinik saya katanya, terus juga pasien-pasien hipnoterapi, kemudian mengisi kegiatan pelatihan seminar, sekali dibayar itu dia berapa? 2 juta, 3 juta, bahkan sampai 7,5 juta, cuma 1-2 jam Bu, gitu kan. Sekarang apa untungnya yang kita cuma bayar ke Mas Roni cuma segini kan, cuma 26.000, tapi ya, itu bukan rugi di Mas Roni ya Bu, tapi rugi di kitanya, karena di situ letaknya keberkahan kata beliau. Saya langsung merenung ya saat itu juga, oh ya Allah betul begitu. Apalagi buat orang lain, apalagi buat anak-anak yatim, buat orang terdekat saya aja yang ngasih ilmu ke saya lupanya luar biasa. Saya bilang kayak gitu ya, di hati. Akhirnya dari mulai besoknya saya ngobrol sama suami, pokoknya sekarang dibikin kopi segala macam, bikin lagi rekan-rekan, kita mulai tertata. Bahkan sekarang tuh komitmen kita aja seminggu kadang-kadang nyampe dari mulai 500 sampai 1 juta 1 minggu. Berarti penghasilan berapa rekan-rekan? Kalau komitmen kita 500.000 sampai 1 juta seminggu, 5 sampai 10 juta. Ya, jadi cita-cita kita ya ubah, jangan pengen punya income besar, tapi ya Allah mudah-mudahan kita bisa komitmen gede, kita bisa jisnya besar. Kebayang nggak kalau saya diingetin Kang Diki tuh tadi pagi atau kemarin ya, Master doain mudah-mudahan saya bisa jis sampai 100 juta aja. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kebayang nggak kalau jisnya 100 juta? Ya Kang Diki, penghasilan kita berapa ya? Ya kayak gitu. Nah itu luar biasa rekan-rekan. Jadi yang perlu kita doakan adalah jis komitmennya, karena kalau ini kita niatnya untuk mengeluarkan harta kita besar ya, otomatis apa yang akan kita dapat dan datang ke diri kitanya juga gede rekan-rekan. Siap? Oh ini kayak ada besar ya, apa itu dikasih haji 100 juta. Siap rekan-rekan? Ya, berpikir besar dulu baru apa yang akan kita peroleh, apa hasilnya akan besar. Ya, berpikir aja dulu, udah gratis berpikir mau layan polisi yang nilangnya gitu, ini gratis. Nah itu rekan-rekan sekalian, ada pertanyaan dulu bisa dipahami sampai sini ya gitu. Misalkan tidak efektifnya atau bodoh-bodohnya kita menilai guru kita misalkan, mau enggak guru komitmen enggak, guru saya tahu di hadapan saya pernah tuh tara masih saya ilmu segala macam gitu. Tapi rekan-rekan ya yang ngasih tahu rekan-rekan pertama kali belajar itu manfaatnya luar biasa buat kesehatan kita, buat bermanfaat buat banyak orang segala macam rekan-rekan. Itu siapa? Ya, guru yang pertama kali ngasih tahu, mentor kita yang pertama ngasih tahu. Terlepas dari di dalamnya, di sini banyak guru-guru rekan-rekan, semua satu ruangan ini adalah guru-guru rekan-rekan sekalian. Ya, tapi guru pertama rekan-rekan itu orang yang berjasa luar biasa kepada rekan-rekan semua. Ya, yang membimbing gitu, yang
menjaga rekan-rekan semua. Oke, jadi berterima kasihlah kepada para mentor Anda, karena mentor-mentor Anda di ruang ini adalah orang-orang yang luar biasa. Applause dulu untuk para mentor-mentor kita semua. Ya, kita nilai beliau orang salah, banyak salahnya, apalah, itu bukan urusan kita. Ya, kita hanya sama-sama manusia yang tidak sempurna, tapi kita jangan lihat itu. Oke? Nah, berikan rekan-rekan, berikan haknya dari kita sebagai bentuk rasa syukur, sebagai infak sedekah kita pada orang-orang terdekat kita. Ya? Alhamdulillah. Oke. Jelas sampai di sini? Jelas rekan-rekan? Jelas ya. Nanti kalau ada yang masih belum paham, rekan-rekan bisa japri ke saya, ya, bisa di grup coaching, bisa ya dipertanyakan lagi tentang sistem seperti ini. Nah, ini berlaku duplikasi. Ketika rekan-rekan sekarang belajar ilmu ini, sampaikan walaupun satu ayat. Rekan-rekan nanti nyampaikan lagi, ya, dan berlaku juga sistem ini. Ini bukan hanya ke rekan-rekan, tapi tularkan. Ya, menularkan kebaikan, memberikan informasi. Begitu pentingnya kita menunaikan zakat, infak, dan sedekah. Jadi semuanya akan terus berkembang seiring itu. Luar biasa teknik dan sistem yang buat di GLTH ini luar biasa. Ya, itu yang saya rasain rekan-rekan. Ini perbedaan kita dengan usaha-usaha di bidang jasa ataupun apa di luar sana, ya, gitu. Nah, ini semua terkait sebetulnya pada prinsipnya kita ini sedang menjalankan yang namanya 3 pilar. Jadi kalau kita mau berhasil, kita mau sukses, ya, salah satunya melakukan pencatatan manajemen ini, kita sedang menjalankan yang namanya 3 pilar, rekan-rekan. 3 pilar GM itu, ya, 1 koordinasi. Gak apa-apa ya, sambil azan ya. Koordinasi. Yang kedua, komitmen. Udah saya bahas ya ini. Oke. Yang ketiga adalah patuh. Oke. Ya. Nah, ini semua adalah hasil dari koordinasi. Ini semua adalah bentuk komitmen kita terhadap ilmu. Dan ini semua adalah bentuk kepatuhan kita juga terhadap sistem. Ya, jadi selama kita menegakkan yang namanya koordinasi, komitmen, dan patuh, tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Ya, jadi rekan-rekan pusing, bingung, punya masalah, rekan-rekan koordinasi dengan mentornya, saya rasa akan ada jalan keluar. Balik lagi ke sistem konteks silaturahmi. Makanya ada kata-kata yang mengatakan bahwa silaturahmi itu memperpanjang umur, rezeki, ya, kesehatan, dan lain-lain. Ternyata luar biasa diterapkan di GLTH. Seperti itu. Oke, itu saja mungkin rekan-rekan untuk hari ini. Ya, jadi saya harus menyampaikan ini selain dari rekan-rekan belajar terus tentang keilmuan dan teknik seperti apa, karena kita ilmu terus tanpa action, ya, bagaikan apa ya, sayur tanpa garam. Tadi uyahannya mau sayur tapi teh karawas. Kita ada ilmunya tapi nggak bisa menginikan. Nah, lantas Bu, solusi yang seperti Ibu sampaikan tadi, saya yang nggak pede, saya nggak punya alat, rekan-rekan, kalau rekan-rekan sudah merasakan ini, kira-kira muncul nggak percaya dirinya? Muncul. Kemudian tadi alat jadi kebeli nggak? Jadi kebeli, ya. Oke. Nah, ini yang bisa saya sampaikan, solusi real buat rekan-rekan jalankan. Di awal, rekan-rekan terus minta bantuan kepada mentornya masing-masing, ya. Nggak ada alat, mentornya pasti bantuin, ya.
pakai alat yang saya dulu kalau nggak ada jadwal, atau bahkan mentornya punya beberapa alat biasanya. Ya karena secara SOP itu sebetulnya kita itu harus minimal punya 2 alat ke depan. Kalau bukan ya, jadi satunya dipakai, satunya dibersihin. Nah, satunya dipakai, satunya lagi dibersihin. Jadi sebetulnya SOP-nya seperti itu. Tapi yang belum sampai situ belum punya nggak apa-apa. Ya, saya yakin kalau ini jalan, mana? Nah ini, nah kita akan punya tambahan alat ke depan, ya seperti itu. Dan apalagi kalau pasiennya beberapa orang, kebayang kalau kita punya alat langsung kan, kita bisa mengerjakan 2 orang sekaligus, gitu ya, bisa rekan-rekan, ya. Nah itu yang saya gambarkan pada rekan-rekan, perbesar kenikmatannya, perkecil kesengsaraannya. Kalau rekan-rekan berjuang bertahan di sini, apa kenikmatannya? Ya, kalau rekan-rekan sekarang mundur, ya bagaimana kesengsaraannya, gitu, ya. Oke. Sudah azan zuhur, waktunya kita istirahat dan sholat zuhur. Mungkin ada lagi Pak Master sama MC udah ya selesai. Kita langsung tutup aja, nanti sama Pak MC ditutup. Itu saja, sampai ketemu di minggu depan. Minggu depan itu kita belajar apa ya? Akupuntur ya, tusuk jarum. Oke. Nah, saya harapkan rekan-rekan semua punya minimal 1 lembar jarum akupuntur. Harganya murah banget, cuma 5.000. Hah? Gimana? Oke, ya. Jadi semuanya saya sarankan rekan-rekan punya jarum akupuntur 1 lembar itu isinya 10 jarum, ya. Karena jarumnya sekali pakai, nggak boleh berulang-ulang dipakai lagi sama yang lain. Jadi rekan-rekan mulai dari hari ini atau nanti mau ngedadak di hari minggu depan, rekan-rekan bisa hubungi Teh Rindi telepon atau ke pemasaran ya, gitu untuk punya jarum. Jadi boleh 1 lembaran tuh boleh, 1 box lebih bagus, isinya 100. Jadi buat nyetok juga biar kita bisa praktek juga di rumah apa langsung ke klien ya. Oke, dan itu simple banget ya, gampang banget belajarnya. Nanti minggu depan berarti kita sudah masuk ke akupuntur ya. Kalau yang mau pesan sekarang jarumnya soalnya di sistemnya terbatas di klinik, kita ini catat aja dulu. Saya perlu jarum sekian gitu ya. Dan kemudian alat kesehatan pun kalau rekan-rekan bagian perlu juga bisa sama pesen ke Kang Irfan sama Teh Rini. Minggu depan misalkan saya mau alat bekam, mau ini dipesan aja sama beliau-beliau ya. Insya Allah harganya tidak jauh berbeda ya. Jadi selisih 1.000, 2.000 sampai 10.000 mah nggak apa-apa ya, karena memang keuntungan yang ada di manajemen itu sebetulnya dikembalikan lagi nanti untuk kebutuhan kita semua ya. Contoh misalkan mengadakan kegiatan apa, acara apa, kayak kemarin misalnya Jumat berbagi atau apa, itu kita alokasikan dari situ rekan-rekan. Jadi jatuhnya sodako lagi ya gitu. Jadi dari kita, oleh kita, untuk kita, dan itu gerakan membeli produk teman ya gitu rekan-rekan sekalian. Sip, itu saja. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Mohon maaf sekali saya tidak bermaksud untuk menggurui dan mengajari rekan-rekan, apalagi yang senior-senior. Mohon maaf sekali lagi. Saya tidak bermaksud untuk itu, tapi ini sharing dan harus saya sampaikan demi kemajuan kita bersama, betul nggak? Ya. Nah, untuk memotivasi rekan-rekan melakukan ini, saya harapkan minggu depan rekan-rekan sudah mulai memiliki tujuan yang jelas. Ya, apa target kita 1 bulan ke depan, mau seperti apa kehidupan kita tahun 2021, rekan-rekan bisa susun itu sehingga bisa dipengaruhi dengan jalannya dari GM terapi ini untuk memberikan manfaat untuk banyak orang dalam 5 aspek kehidupan ya, spiritual, edukasi, sosial, healthy, dan finansialnya tercukupi dan terpenuhi semua. Itu harapan dan visi dari GM terapi. Oke, itu saja. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Sampai jumpa lagi di keilmuan berikutnya ya.
Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Master.